Segera disajikan berita-berita aktual terpercaya. KPUD Kabupaten Pemalang alergi dengan wartawan plat hitam Pemalang. Ada apa? Insiden peliputan wartawan dalam pendaftaran Cabup dan Cawagup Kabupaten Pemalang dihalang-halangi oleh penjaga pintu masuk ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pemalang. Kejadian hari Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024. Apakah wartawan plat hitam sudah dianggap meresahkan atau alergi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang notabene sudah dilindungi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999? KPUD Kabupaten Pemalang harus dievaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024. Tepatnya, mohon maaf, kami di salah satu rumah yang berada di depan KPUD Kabupaten Malang. Hari ini ada yang sangat mengenaskan karena apa? Teman-teman wartawan yang notabene biasa mengadakan liputan dan mereka dari media yang benar-benar resmi yang selama ini mengadakan peliputan di Pemalang merasa didiskriminasi oleh pihak KPUD Kabupaten Pemalang. Pak, dari mana Pak? Saya dari Raden Media. Tadi memang 2 jam yang lalu ya, dari pihak security 2 orang atas nama Ranoto dan Rifani melarang tidak boleh masuk semua wartawan kecuali yang sudah ada surat rekomendasi dari pihak KPUD Pemalang. Nah, tentunya mereka juga supaya tahu undang-undang pers, pastinya seperti insan pers atau wartawan ini kan bebas untuk peliputan. Ketika peliputan hanya mengambil isu atau suara, tidak boleh ngambil gambar, ya itu berarti mereka telah melakukan pelanggaran undang-undang pers. Begitu. Dan dari mana Pak? Saya seanalogi apa yang disampaikan Mbak Aidin bahwa ini jelas diskriminasi karena yang namanya peliputan tidak harus ada rekom dan tetek bengek. Yang penting wartawan yang jelas dipayungi dengan hukum masalah kewartawanan harus dibolehkan untuk melakukan peliputan. Tapi hari ini KPUD melakukan diskriminasi dan saya sebagai wartawan yang dari TNI Polri News sangat tidak terima perbuatan KPUD tersebut. Kami menambahkan dari kami dari revolusinews.com untuk KPU Pemalang ya, melihat teman-teman yang kemarin tadi merasa kecewa terkait peliputan atau melarangan peliputan, kami sepakat ya bahwa teman-teman mengatakan tadi katanya ada diskriminasi dari KPU sendiri. Saya mendukung kalau itu, ayo kita perangi ya gitu. Oke, terima kasih. Apakah Anda merasa didiskriminasi, Bu? Ya, sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Aidin dari Raden News tadi mengatakan seperti itu. Ya, kami di belakangnya juga sama halnya seperti itu, merasakan didiskriminasikan karena saya sih belum melangkah masuk, namun demikian ketika melihat teman saya sendiri seperti itu, rasanya bagaimana? Satu sakit, yang lain juga sama sakit. Terima kasih, gitu aja Pak. Nama dari media mana? Dari media revolusinews.com, Rai Kusnanto alias Markus Pak. Ya. Oke, salam NRKI harga mati. Saya nama Warito alias Sasong dari media Global News dan Pos Bersatu sangat kecewa dengan aturan yang dibikin oleh KPU Kabupaten Pemalang yang telah melarang kinerjanya awak media yaitu di Kabupaten Pemalang. Salam NKRI harga mati. Mari kita perangi
KPU yang ada di Kabupaten Pemalang yang bikin aturan seakan semena-mena, yaitu melarang dari awak media. Salam Global News. Cukup. Jawa Tengah, lahiran Pemalang, hari-hari di Pemalang. Tapi hari ini kami disolimi oleh KPUD Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kami tidak boleh meliput pendaftaran Cabub dan Jawabub Mansur Hidayat dan Muhammad Bobi Dewantara. Entah kenapa. Entah kenapa, apa yang dipikirkan, apa yang di dalam hati KPUD Kabupaten Pemalang karena melarang kami sebagai wartawan asli Pemalang. Tidak boleh masuk. Kenapa tidak boleh masuk? Alasannya hanya simpel saja. Yang hanya masuk ke gedung pemerintah ini hanya wartawan yang punya ID card dari KPUD Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Apa alasannya coba? Apa alasannya? 2024. Semoga dengan berjalannya penyampaian aspirasi dari awak media Pemalang yang telah ditolak untuk mengikuti peliputan acara pendaftaran Bupati dan Wali Bupati Kabupaten Pemalang. Bentar diulang Pak. Ya, 4 jam yang lalu ya, pihak KPUD Pemalang telah melarang sejumlah puluhan wartawan di Kabupaten Pemalang. Alasan 2 oknum tersebut yang bernama Rinoto dan Rifani, kecuali mempunyai rekomendasi atau surat atau KTA dari pihak KPU, bisa meliput di kantor KPUD Pemalang. Itu aja alasannya simpel. Maka 1 jam lalu kami sudah berkoordinasi, konfirmasi dengan Agus Prianto selaku Ketua KPU Pemalang, terkesan tidak ada tanggapan. Maka kami bersama rekan-rekan wartawan di Pemalang, perwakilan beberapa media masing-masing ya, dan dinaungi oleh organisasi wartawan masing-masing. Nah, 1 jam kemudian telah melakukan geruduk kantor KPUD Pemalang. Sementara belum ada respon dari pihak KPU. Demikian. Bang, untuk sedikit diceritakan Bang, tadi kejadiannya macam gimana Bang? Ya, alasannya Rinoto dan Rifani kecuali mempunyai surat rekomendasi atau KTA dari pihak KPU sehingga kita bisa melakukan peliputan. Rinoto ini oknum security begitu? Security betul. Padahal Anda memperlihatkan ID card sendiri ya? Iya, ya contoh lah ini kan yang menggunakan kostum ini kan sejatuh hanya 1. Iya. Nah, sehingga kita wajib nanti konfirmasi kepada Ketua KPU Pusat, karena Ketua KPU Kabupaten Malang terkesan tidak merespon kegiatan sore hari ini. Tadi sudah konfirmasi. Security, upaya yang dilakukan tadi Bang untuk konfirmasi kepada Ketua KPU Pemalang gimana? Upayanya kami sebenarnya mau konfirmasi perihal kejadian 4 jam tadi, cuman terkesan belum ada respon, sehingga nanti kita melakukan upaya konfirmasi ke KPU Pusat. Harapannya kita pagi nanti. Iya Pak. Ya, bentar ya. Minta statementnya ya. Oke. Buat klarifikasi aja. Oke. Tadi kenapa sih dari pihak jenengan itu melarang untuk wartawan untuk meliput itu kenapa sih? Itu kan opsinya dari KPU sendiri ya Pak. Itu yang harus membawa etika. Saya disuruh kan hanya menjalankan tugas. Yang nyuruh jenengan siapa? Dari Atas nama siapa? KPU-nya Pak. Atas nama siapa, Pak? Yang dari pimpinan Pak. Iya. Siapa Pak Agus? Atau siapa? Ketua KPU. Ya, dari semuanya ya Pak. Dari semua jajaran KPU. Oke. Kami Saya melihat kan Pak hanya Srionoto menjalankan mohon izin tugas, tadi Pak. ada wartawan MNC Misalkan sama ini saya dari jajaran KPU apa saya pribadi saya minta maaf. Jadi Pak Rinoto tidak cukup minta maaf. Ini perlu diberi penjelasan supaya rekan-rekan Ya, menjelaskan. semua pada tahu. Terus Pak, 4 jam yang lalu jenengan
tidak memperbolehkan kami masuk ya, kecuali punya surat tugas atau KTA dari KPU seperti itu ya. Surat tugas KPU primen. Dari itu yang bawa ID card. Iya, Kan yang nggak boleh bawa, yang kalau konsul pers baru boleh dipersilakan masuk. Jenengan tahu nggak undang-undang pers nomor 40 tahun 99 itu berbunyi? Saya itu nggak tahu Pak, saya Nggak cuma tahu. menjalankan tugas di sini aja. Hanya menjalankan perintah atasan jenengan aja ya. Oke. Juga Mas, terima kasih. sama-sama. Mas Rinoto. Oke. Oh. Oleh oknum security yang ada di gerbang. Padahal kita sudah kami ya, bukan kita ya. Kami sudah memperkenalkan diri di situ. Kita dari awak media mau liputan. Dan di sini ini momen yang sangat penting padahal. Pencalonan pendaftaran calon bupati Kabupaten Pemalang. Nah, di situ kenapa kami ini dilarang, dan yang hanya boleh masuk itu hanya yang memiliki ID card PES dari pihak KPU. Nah, sedangkan yang mendapatkan ID card PES dari pihak KPU itu, mohon maaf, itu hanya salah satu organisasi saja. Sedangkan di Pemalang ini, itu organisasi wartawan itu banyak, Pak. Di sini ada GWI, ada WPSP, ada IWO Indonesia, ada BWI, ada IPJT. Tapi sangat disayangkan, kenapa dari pihak KPU itu hanya ke satu organisasi saja. Dan padahal, ngapunten nih, dulu saya pernah mengikuti kegiatan KPU di Hotel Grand Wijaya. Di situ kita juga sudah menjelaskan kepada Pak Agus bahwasanya Pak Agus itu hanya mengenal satu organisasi saja. Tapi di situ sebenarnya Pak Agus kan sudah mengakui bahwasanya di Pemalang ini organisasi wartawan kan banyak. Tapi kenapa sekarang terulang kembali gitu? Ada apa? Di saat momen-momen penting buat kami ini malah. Emang yang harus mendapatkan informasi tersebut apa hanya organisasi itu saja? Gitu loh, Mbak. Mohon Pak penjelasannya dari KPU dan rekan-rekan, silakan pada direkam ya selama pertanyaan dari saya ini. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati teman-teman di media semua. Yang pertama, tanpa membuat masalah, kami mohon maaf ya, mungkin tadi dinamika yang sedang berubah jadi tidak enak di teman-teman media. Pada saat kami menanti dari setelah kami menanti dari semua kegiatan itu, yang pertama itu memang karena adanya keterbatasan tempat. Kalau terus terang, tempat kita itu kan sangat terbatas. Ada tamu dari staf yang datang maupun banyak petugas mau dari mana. Saat itu kami menyesuaikan dengan pemakaian kita agar nanti di dalam ruangan itu tidak riuh seperti itu, tidak riuh, sehingga memang segera lupa diatur agar lebih nyaman untuk tamu undangan, untuk media massa yang meliput maupun untuk yang petugas. Dari tabung masalah kami minta maaf. Bang, hal itu pembatasan itu mau dibuat untuk kenyamanan bersama di sini. Itu kan banyak sekali, Pak. Banyak sekali ya. Nah, itu yang saya sampaikan. Nah, memang itu kenyataannya seperti itu. Tapi gini Pak, maaf ya, berkenaan dengan sebuah ruang karena tidak cukup dan sebagainya, sebenarnya kalau kita menengok belakang ketika pandemi saja, sebenarnya itu juga bisa disampaikan bla bla bla. Seperti waktu itu ketika pelantikan bupati pun tidak langsung pada satu ruangan, tapi itu sudah ada pemberitaan, ada sebuah pemberitahuan bahwa bla 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 gitu. Namun ketika ini kebetulan Pak Ketua, saya pun sama seperti pendapat seanalogi dengan apa yang disampaikan Mas Slamet. Kesannya di sini adalah menganak emaskan hanya
satu di antara wadah wartawan itu. Padahal wartawan di sini selain wartawan dari berbagai media juga wadahnya banyak. Itu yang jelas sudah barang tentu ada sebuah diskriminasi di situ Pak masalahnya. Namun ketika kalau tadinya memberi tahu bahwa begini yang jelas dan tidak ada sebuah bancilatan enggak seperti ini Pak. Ini karena pertama karena kesalahan kita semua ya. Kedua kami sudah memitigasi lah. Karena kan nggak bisa semua masuk. Sehingga kami siapkan LED di depan. Awalnya itu mau dikasih yang proyektor, tapi kalau proyektor kalau siang itu kan nggak kelihatan ya, silau kan, kayaknya pakai LED. Itu biar itu mempermudah teman-teman yang mungkin tidak bisa masuk. Oke Pak Sek, saya menggarisbawahi ya, berdiri lalu bukan pandemi. Juga kami ini diberi kebebasan, kami ini murni 100% wartawan. Nah sehingga pada hari ini yang penting, kami kehilangan informasi penting, khususnya warga Pemalang ya, kan butuh pemberitaan. Tidak hanya satu kelompok saja kan. Kami ini banyak wartawan dari berbagai media. Pastinya, tadi ada salah satu TNI, sudah tahu kaos ini, sering liputan di istana. Ini kadang sendiri kok dipersulit. Ada apa dengan KPU untuk tahun ini? Dan sedangkan ketuanya tadi tak konfirmasi, tidak ditanggapi. Makanya dalam klarifikasi ini mau tak satukan sehingga ada keimbangan dalam pemberitaan. Ya memang semua itu Pak, pembagian ID card itu sebetulnya Woro-woronya kapan itu? Atau kemarin ya. Kalau ID card itu di bagian teknis. Iya, bagian teknis, tapi panjenengan kan mesti koordinatornya di atasnya. Ya. Nah itu kamu mesti dimitingkan nih, ID card mau dibagikan kapan atau siapa saja yang mendapatkan gitu loh. Memang dibagikan ke teknis, teknis yang membagikan. Iya, maksud saya waktunya pagi tadi atau kemarin? Apa seminggu sebelumnya? Saya kalau saya. Nah ini Pak Sek, mending bagian teknis bawa sini. Pak Sek, saya menggunakan surat 2 tahun yang lalu, sampai detik ini tidak ada respon. Saya lampirkan komunikasi dari perusahaan pers. Nah, saya ingin tahu alasannya. Harusnya kan melalui Tommy, sebagai adminnya kan Tommy. Tidak ada respon Pak, karena sudah pulang atau bagaimana sampai detik ini tidak ada. Itu komplit berikut company profil perusahaan pers. Nuwun sewu Pak ya, ngapunten Pak. Gaya bahasa atau tutur kata atau ucapan yang diucapkan oleh dua penjaga jenengan di depan tadi, itu rada jelek-selek Pak, rada gawe kuping panas. Satu, denggang-berdengeng yang tidak punya ID card dilarang masuk, nggak boleh masuk. Dan saya dengan sekretaris dari Gerhana Online itu datang menunjukkan diri. ID card Pak, saya pers Pak. ID card dari KPU mana? Nggak ada. Lo berarti nggak boleh masuk? Ya karena bukan petugas KPU. Sebentar. Lah, alasan kami apa? Kami pengen tahu apa gitu loh. Apa gara-gara dari sini sudah ngeplotkan buat yang nampani open GC, nampani ID card ini misal kayak wong siji dengan semenenan, sendiriannya ora. Dalam tanda kutip Pak, kita akhirnya berpikir macam-macam, pikiran kita jalan-jalan ke sana kemari Pak. Pakai asumsi Atau opini kami sendiri. Terakhir pertanyaan untuk ini aspirasi teman-teman Pak. Apakah KPU Pemalang itu ada kerjasama khusus terkait pemberitaan dengan salah satu organisasi pers atau media online baik cetak maupun online? Kalau memang ada, saya mohon untuk transparansi anggarannya Pak. Karena selama ini banyak keluhan teman-teman yang meliput kegiatan KPU Pemalang, baik sosialisasi maupun penjaringan KPPS maupun apapun itu, selalu mohon maaf tidak ada teman-teman yang mendapatkan dukungan, hanya orang-orang tertentu diduga kuat oknum-oknum jurnalis tertentu yang mendapatkan itu. Makanya kami di sini butuh keterbukaan dari pihak KPU sekaligus untuk mengklarifikasi insiden tadi pagi. Simulasinya nggak ada Pak. Kami sih baru setahun, makanya baru mengenal
kalau Pak Ya, jadi ya kan intinya kalau hal gitu kayak seperti ini kalau ketika sama di sini nggak ada seperti itu. ya. Ya, cuman kan waktu di kembali lagi Pak, waktu acara di Grand Wijaya. Hotel Grand Wijaya, itu kan Ketua KPU Pemalang ini kan sudah akhirnya mengakui bahwasanya memang di Pemalang itu ada beberapa organisasi wartawan, ya kan? Waktu itu kalau masih ingat jenengan juga hadir kok waktu itu. Iya. Dan bahkan kami yang bukan dari organisasi tersebut itu memang kita masuk. Dan waktu itu juga rekan-rekan ada yang dipersulit di situ. Tapi akhirnya dibolehkan masuk. Nah, ini sendiri kejadian di kantor KPU. Kenapa ini? Kenapa nggak disuruh masuk sebagian? Padahal kami ini tiap hari rilis berita terkait kejadian di Kabupaten Pemalang, terutama untuk Pak Bupati Pemalang. Ya. Nah, di sini dari KPU sendiri itu berapa yang diuntukkan apa? Anggaran jadi diuntukkan bukan. untuk publikasi. Tadi bahasanya Kalau dari tidak. Pak Sekretaris itu kan hanya beberapa saja untuk ID PES dari KPU. Berapa yang dislotkan di situ? Apa itu melalui seleksi khusus atau Ya, bagaimana? jadi apakah ada sebuah klasifikasi, misalnya seperti apa tadi Kalau disampaikan oleh- kalau ada seleksi, kenapa kok nggak disampaikan ke Pak? umum, artinya biar kami juga ikut bagaimana supaya masuk dalam klasifikasi itu sendiri. Karena kan kalau bicara tentang pemberitaan, ya memang Bung Slamet juga sering melihat berita dan semuanya. Nah, apakah seperti itu harusnya kan ada Pak, sebuah open management kepada publik. Gitu loh Pak. Apa sebenarnya Pak? Kalau ini kan kita bagi-bagi, kita bagi tugasnya masing-masing. Oke. Yang urus undangan itu bagian mana, yang urus bagian mana, itu lebih cenderung di bagian undangan itu. Kalau misalkan nggak seperti itu. Terus setahun jenengan slotnya berapa di sini? Slotnya kalau nggak salah sekitar 30 apa ya? 30 wartawan yang boleh masuk berarti. 30 dari organisasi itu, 20 apa PES itu top. saya kurang paham, pokoknya sekitar segituan. Itu. Kami nggak terlalu ingat. Ya, makanya kan ketika kalau misal 20 atau taruhlah 30 kan harusnya kalau tidak ada sebuah klasifikasi, ada gridnya yang diutamakan, harusnya untuk umum juga apakah ini gitu loh. Tapi ini yang terjadi, yang kami lihat itu hanya organisasi tertentu itu toh. Ada bawang merah, bawang putih di Nah, Ya sebenarnya kami hanya menjawab itu saja. Kami pertama melaksanakan tugas dan kami juga yang kami tahu. Itu aja. Kami tahu itu. Selebihnya yang kemana-mana saya nggak paham itu. Pasek ini terakhir ya. Penjelasan Pasek terkesan masih ada unsur berat sebelah ya. Apa sih tingkat kesulitannya? Berat sebelahnya Mas. Gak ada susah apa-apa. Orang tinggal undangan ini udah rampung kok. Sebenarnya gak ada sulit apa-apa. Karena ini hampir satu prodi ya. Ini tidak bermanajemen, tapi opennya dengan kelompok tertentu. Kalau kami nggak paham itu, kalau kami itu. Wah, kemarin beberapa waktu yang lalu itu ada acara juga di Winner. Itu mereka juga yang diundang Pak. Di luar itu nggak diundang. jadi kami tahu sering seperti itu kami lihat dan kami rasakan. Loh kok gitu. Selama ini kami cuek ya Bu ya. Kami cuek. Dan ini iya, Pastinya Pasek hari ini kami merasa dirugikan. Ini ada berita penting tapi kami sebagian di Pemalang tidak boleh upload berita. Harapan kami Pak yang kayak gini, terus terang kami terkait informasi organisasi wartawan kita juga karena banyak yang ngapunten kita juga nggak hafal Pak. Mungkin begini, ada baiknya Pak saya mumpung kumpul. Ya. Ini kan ada beberapa organisasi wartawan. Kita butuh absensi mereka, nama, organisasi dan alamat kantor atau alamat yang dihubungi. Manakala ada kegiatan, ini bisa menjadi bahan perbaikan kita Pak. Kita ngomong aja perbaikan kita. Ya. Jadi untuk besok karena kita sudah pokoknya yang punya ID card wartawan monggo dipersilakan masuk. Punya ID card wartawan. Siap. Ya. Besok kita perbolehkan masuk semua. Asal punya ID card. Nah, untuk ke depan
terkait kita mau mengundang teman-teman semua untuk peliputan agenda kegiatan di KPU, tolong kami diberi akses. Ya. Ini permasalahan kita nggak punya akses, Pak. Ngapunten, kita ngomong fair aja, saya nggak punya akses. Misalnya ada beberapa organisasi, mau hubungi siapa, alamatnya mana. Betul nggak? Kita ngomong fair aja. Mohon izin Pak, saya sedikit potong. Untuk akses itu sebenarnya nggak sulit. Kita di sini kan ada wadahnya untuk rekan-rekan media dari berbagai perusahaan dan organisasi. Kominfo itu di situ jelas disebutkan. Dengan minta data di Kominfo itu nama-nama kita muncul di situ semua, Pak. Berarti untuk informasi ini nanti kita akan menghubungi Kominfo terkait nama-nama organisasi. Ini sudah terdaftar semua di. Untuk di Kesbangpol bisa dengan tanyakan melalui Kesbangpol. Untuk di Kominfo untuk nama-nama media atau perusahaan media juga di situ. Kita sudah bertahun-tahun kirim company profil ke situ, Pak. Artinya tidak sulit kalau memang itu dikerjakan dengan fair gitu, Pak. Atau nanti bisa juga kalau jenengan misalkan Terupo Tenbiner kantor pelayanan psikologis itu ketemu saya langsung. Itu kan pribadi gini, Pak. Kita kan saya keseluruhan gini, Pak. Nanti undangan dijatuhkan ke saya. Jadi saya yang menyebarkan Jadi kita ketua kami di sini, ini kan sebagian besar kami punya grup-grup wartawan, forum wartawan. Jika ada undangan masuk ke situ ya tahu nggak repot. Jadi kita kalau ngobrol sama yang perwakilan itu. Kalau bicara organisasi ya saya salah satu pengurus organisasi Insan Pers Jawa Tengah PPJT. Itu bukan itu nama medianya, bukan organisasinya. Kan ibu, organisasinya ibu. Apa? Ini kan kita ya ini organisasi biar kita nggak setiap media. Begini Pak Sek, supaya tidak kata kami, Pak Sek cross check di data organisasi wartawan di Kesbangpol. Lebih akurat saja ya. Lebih konkret. Mohon izin, ada berapa organisasi, Pak? Tanya aja sana. Nanti sama Tanya di Kesbangpol. Ini suka minta kertas. Pak, kalau saya boleh gini Pak, ini saya kasih masukan aja ya Pak ya. Media Komando Bayangkara melaporkan.